بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah pengajian rutin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Sukir, yang mudah-mudahan amalan kita pada malam hari ini dijadikan sebagai salah satu bekal bagi kita kelak di hari kiamat. Karena tentunya dengan duduknya kita di majelis ini bukan untuk melakukan perkara yang sia-sia, akan tetapi duduknya kita di majelis ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengetahui jalan-jalan kebenaran, dan juga kita bisa membedakan antara kebenaran dan juga kesalahan. Demikian pula dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengenal mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan alhamdulillah majlis kita sudah berjalan beberapa bulan dan sudah menyelesaikan satu kitab. Yang kemarin kita selesaikan kitab Arba'una Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah kemudian untuk mengkaji ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan insyaAllah mulai pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Akan tetapi kita mengambil kitab yang lain, masih berkaitan dengan pembahasan masalah akidah. Dan kitab yang akan kita pilih adalah kitab Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah di dalam mempelajari ataukah dalam mengetahui perkara tauhid dan juga perkara syirik. Dan kita ambilkan syarahnya, yaitu syarah dari Syekh Muhammad Syekh Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana kitab Qawaidul Arba' ini adalah salah satu dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1115 dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Dan beliau adalah seorang ulama yang sangat masyhur, terlebih lagi di Saudi Arabia. Demikian pula di negeri Indonesia juga sangat masyhur. Akan tetapi penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya beliau adalah seorang yang berjalan di atas al-haq, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu yang sering kita kenal dengan Wahabi. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang dusta yang dilontarkan untuk beliau. Ya.
Karena tidak senangnya mereka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian mereka menuduhkan kepada beliau dan juga para pengikutnya sebagai gerakan Wahabi. Maka tentunya di sini adalah suatu perkara yang harus kita luruskan supaya kita tidak ragu dalam mempelajari kitab-kitabnya beliau. Karena beliau adalah seorang yang di atas al-haq. Dan kita bisa lihat dari karya-karyanya beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau dalam risalah-risalahnya beliau, dalam karya-karyanya beliau selalu membawakan Al-Quran dan juga Sunnah dalam mendasari semua yang beliau sampaikan. Di antaranya adalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam mengetahui masalah syirik dan juga tauhid. Dan kita langsung masuk ke pembahasan dari kitab tersebut. Kita langsung masuk di halaman yang ke-7. Atau yang sebelumnya, yang kelima dulu kita baca karena di sini sedikit. Al-Muqaddimah. Di sini ada pendahuluan dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah taala. Beliau menyatakan, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat dan juga salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Wa ba'd. Dan sesudah itu, fahada syarh lil qawaid al-arba'i allati allafaha Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini adalah syarah 4 kaidah yang mana Syekhul Islam Al-Mujaddid, yaitu salah seorang pembaharu Islam yang telah mengarangnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Li'annani lam ara man syarahaha. Karena aku tidak melihat ada orang yang mensyarahnya ketika Syekh Fauzan ini mensyarah, belum ada yang mensyarahnya. Fa ahbabtu an ashrahaha hasba was'i wa taqati, dan aku sangat senang untuk mensyarahnya sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan usahaku dan juga kemampuanku. Wallahu ya'fu amma qassartu fi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari apa yang aku kurang padanya. Kemudian selanjutnya, silakan buka di halaman yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif, yaitu penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Ini di antara upaya beliau dalam mengikuti Alkitab dan juga Sunnah. Beliau selalu mendahului karya-karyanya beliau, tulisan beliau, dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Al-Quran, kalamullah, ini juga diawali dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap risalah-risalahnya, dalam banyak dari risalah-risalahnya beliau, ketika menulis surat untuk para raja-raja, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini tentunya di antara bentuk meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menulis kitabnya ini dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian beliau menyatakan, As'alullah al-Karim, Rabbal 'Arsyil 'Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya Allah menolongmu. Ini doa dari muallif. Di sini menunjukkan perhatian muallif, pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada para pembacanya. Didoakan terlebih dahulu siapa saja yang mau membaca risalahnya. Beliau menyatakan, As'alullah al-Karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb yang memiliki arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Ini tentunya doa yang mana menunjukkan perhatian beliau kepada kaum muslimin. Ya. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau diberkati di mana saja engkau berada. Ini harapan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barakah kepada kita di mana saja kita berada. Ya. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang ketika diberi bersyukur. Ketika diuji bersabar. Ketika melakukan perbuatan dosa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya sesungguhnya 3 perkara ini, yaitu ketika diberikan oleh Allah bersyukur, kemudian ketika diuji oleh Allah bersabar, dan ketika melakukan perbuatan dosa beristighfar, maka 3 perkara ini merupakan tanda dari kebahagiaan. Ini matan, ya, yaitu apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita membaca syarah dari kitab ini. Lihat di bawah garis ya. Kalau di atas garis itu matan. Kalau di bawah garis itu syarahnya. Kalau di atas garis, ini apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kalau di bawah garis adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan, هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ini adalah qawaid al-arba', 4 kaidah yang mana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab telah mengarangnya rahimahullah ta'ala. Hiya risalatun mustaqillatun walakinnaha tutba'u ma'a 3 al-usul min ajli al-hajah ilaiha litakuna fi mutanawal aidi talabatil ilm. Risalah ini adalah risalah yang bersendirian, sebenarnya risalah yang sendiri. Ya. Akan tetapi terkadang itu dicetak bersama salah satu usul. Dalam rangka untuk ya, ada hajat di sana agar supaya sampai ke tangan para talabul ilm. Kalau dicetak sendirian karena buku kecil terkadang terlupa, kecil saja, terkadang diremehkan. Oleh karena itu terkadang ya dicetaknya itu bersama salah satu usul, sama-sama karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian kita masuk ke judul dari kitab ini. Beliau menyatakan wal qawaidu jam'u qa'idatin. Dan qawaid yaitu qawaidul arba', qawaid ini bentuk jamak dari kaidah. Bentuk jamak dari qa'idatun. Fal qa'idatu, dan kaidah itu adalah wal qaidatu hiya al aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsirah atau furu'un katsirah. Dan kaidah itu adalah suatu pokok dasar yang dari pokok tersebut bercabang permasalahan-permasalahan yang banyak. Yatafarra'u bermakna ya, yaitu bercabang ya. Dan dari pokok tersebut bercabang permasalahan-permasalahan yang banyak ataukah cabang-cabang yang banyak. Permasalahan ataukah cabang-cabang yang banyak. Ini kaidah. Namanya kaidah itu dasar. Kemudian dasar itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Oleh karena itu di sini penting seorang tahu kaidah supaya tahu nanti pokok, supaya tahu cabang-cabang yang lain. Setelah seorang tahu pokoknya, tahu fondasinya, kemudian dia akan tahu yang lainnya. Wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba'i allati dzakaraha Syekh rahimahullah taala ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirki. Dan kandungan dari kaidah 4 ini yang Syekh rahimahullah taala sebutkan adalah berkaitan dengan ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirik. Kaidah-kaidah untuk mengetahui tauhid dan untuk mengetahui apa itu syirik. Wa ma hiya al-qa'idatu fi tauhid, apa itu kaidah dalam masalah tauhid? Wa ma hiya al-qa'idatu fi syirki, apa itu kaidah dalam masalah syirik? Nanti akan dijawab oleh muallif rahimahullah taala dalam kitabnya ini. Lianna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadain al-amrayn. Karena kebanyakan dari manusia mereka yatakhabbatun, yaitu ya'maluna bi ghairi ilmin. Mereka melakukan mereka mengamalkan dengan tanpa ilmu. Ya, yaitu serampangan. Yatakhabbatun itu serampangan. Yaitu melakukan sesuatu dengan tanpa ilmu. Kebanyakan manusia demikian. Karena kebanyakan manusia mereka melakukan suatu amalan ya, dengan tanpa ilmu fi hadain al-amrayn, dalam 2 perkara ini, yaitu masalah tauhid dan juga masalah syirik. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa, mereka serampangan. Ya. Mereka itu melakukan sesuatu dengan tanpa ilmu tentang masalah tauhid. Apa itu tauhid?
Yatakhabbatuna fi ma'na syirki, mereka juga serampangan dalam masalah syirik, tentang makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawahu. Setiap orang, kebanyakan dari manusia itu menafsirkan keduanya, tauhid dan juga syirik, ini sesuai dengan hawa nafsunya. Tentunya hal ini merupakan suatu perkara yang tidak sepantasnya bagi setiap orang muslim. Karena seorang muslim hendaklah dia itu berbicara dengan ilmu. Tidak boleh berbicara dengan serampangan. Ya, karena semuanya itu didasari dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kalian berbicara, janganlah kalian berbuat suatu perkara yang tidak memiliki ilmu. Ma laysa laka bihi 'ilmun. Kenapa demikian? Allah menyatakan, "Inna as-sam'a", sesungguhnya pendengaran, wal basara dan juga penglihatan, wal fu'ada dan juga hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qadam 'abdin yaum al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Kaki seorang hamba, telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya. Yaitu ditanya pertama tentang tentang umurnya. An umrihi, ya. Fima afnah, untuk apa dia habiskan umurnya? Apakah cuma sekedar untuk disia-siakan, untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang saja, tidak untuk beribadah? Ditanya umurnya. Sebelum dia bergeser tapak kakinya di hari kiamat nanti, akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Wa an ilmihi fima fa'ala fi, ditanya tentang ilmunya. Apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya tersebut? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ditanya tentang tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan hartanya, apakah halal ataukah haram? Kemudian kemana dia infakkan? Apakah dia infakkan pada perkara-perkara yang disyariatkan ataukah tidak? Maka tentunya semuanya akan ditanya. Kemudian yang terakhir ditanya tentang jasmaninya, untuk apa dia pergunakan jasmaninya. Maka di sini tentunya semua yang kita lakukan tentu didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu, sehingga tidak boleh bagi kita untuk serampangan, untuk beramal melakukan sesuatu dengan tanpa ilmu. Karena itu sangatlah berbahaya. Allah telah menegurnya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau bersikap, janganlah engkau berbuat, janganlah engkau berbicara sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Sesungguhnya inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Walakin al-wajib annana narji'u fi taq'idina ila al-kitab wa sunnah. Akan tetapi yang wajib bagi kita agar supaya kita itu kembali dalam akidah kita, ya, kepada kitab dan juga sunnah. Dalam keyakinan kita kembalikan kepada Alkitab dan juga sunnah. Liyakuna hadha at-taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, agar supaya akidahnya kita ini, keyakinan kita ini adalah keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, yang selamat, yang diambil dari Alkitab, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadain al-amrayn al-'azimain. Terlebih lagi dalam 2 perkara yang agung ini, yaitu tentang masalah tauhid dan juga masalah syirik, harus kita pelajari dari Alkitab dan juga sunnah. Kemudian mu'allif hafizahullah taala Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan beliau menyatakan, wa Syekh rahimahullah taala lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida min 'indihi aw min fikrihi. Dan Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau tidaklah menyebutkan kaidah ini dari sisi beliau sendiri, dari pemikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang yang melakukan perbuatan tanpa adanya ilmu. Orang yang mutakhabbitin, orang yang serampangan dalam melakukan sesuatu. Wa innama akhadha hadhihi al-qa'idah min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi.
Ya, hanya saja beliau mengambil kaidah ini dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnahnya Rasulullah SAW dan dari sirah-sirahnya beliau, dari sejarahnya beliau. فإذا عرفت هذه القاعدة وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. Maka apabila engkau telah mengetahui kaidah-kaidah ini dan engkau telah memahaminya, maka akan mudahlah untukmu setelah mengetahui hal itu, ya, untuk mengetahui tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan tauhid tersebut rasulnya dan Allah turunkan dengan tauhid tersebut kitab-kitabnya. Wa ma'rifat asy-syirk alladhi hadzara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan dengan mengetahui kaidah tersebut, engkau juga akan mengetahui apa itu kesyirikan. Yang mana kesyirikan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan darinya, wa bayyana khatarahu, dan Allah juga telah menjelaskan bahayanya dan juga dararnya. Ya, yaitu madaratnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Ketika seorang mengetahui kaidah ini, maka dia akan tahu masalah tauhid dan tahu masalah syirik. Yang mana syirik tersebut adalah perkara yang sangat berbahaya. Wahada amrun muhim. Dan inilah perkara yang sangat penting. Amrun muhimun jiddan. Perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami salati wal zakati wal ibadati wasail al-umur ad-diniyati. Dan mengetahui tauhid dan syirik ini lebih wajib. Lebih wajib atasmu daripada mengetahui hukum-hukum salat, mengetahui hukum-hukum zakat, mengetahui, ya, perkara-perkara yang lainnya, mengetahui masalah ibadah dan juga seluruh perkara-perkara diniyah. Lebih penting mengetahui masalah tauhid dan tahu masalah syirik, lebih penting daripada salat itu sendiri, daripada zakat itu sendiri, daripada amalan ibadah yang lainnya. Karena tauhid ini adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum seorang pintar untuk salat harus ada tauhidnya terlebih dahulu, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Sebelum puasa, sebelum zakat harus ada tauhid terlebih dahulu. Lianna hadha huwa al-amru al-awwali wal asas. Karena ini masalah tauhid ini adalah perkara yang awal dan perkara yang sangat fondasi, sangat asas. Lianna as-salata wal zakata wal hajja wa ghayraha min al-ibadat la tasihhu idza lam tubna ala asl al-aqidati as-sahihati wa hiya at-tauhid al-khalis lillahi 'azza wa jalla. Karena sesungguhnya salat dan juga zakat, haji dan selainnya dari ibadah-ibadah yang ada tidak sah ketika tidak dibangun di atas dasar akidah yang sahih. Ya, tentunya demikian, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang murni untuk Allah Azza wa Jalla. Kita bisa tahu ya dari hal ini. Salat seseorang ketika dia tidak bertauhid tidak sah. Sekarang kita katakan, gambarkan saja. Orang yang bukan seorang muslim, katakan orang Nasrani, meskipun dia sholat sehari 100 kali, katakan, misalkan, tapi dia bukanlah seorang Islam, tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertauhid. Meskipun dia haji setiap tahunnya, ya, tapi dia bukanlah seorang muslim, bukanlah seorang yang bertauhid, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Maka tentunya di sini sangat pentingnya tauhid, lebih penting daripada kita mengetahui hukum masalah salat, zakat, puasa, haji dan juga yang lain dari ibadah-ibadah yang ada. Karena tauhid adalah perkara yang sangat asas, perkara yang sangat fondasi, yang sangat penting sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian selanjutnya mu'allif hafizahullah ta'ala menyatakan wa qad qaddama rahimahullah ta'ala li hadhihi al-qawa'id al-arba'i bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a'u li talabati al-'ilmi. Dan sungguh rahimahullah ta'ala, mu'allif rahimahullah ta'ala telah mendahului kaidah 4 ini, qawaid al-arba' ini, ya, dengan muqaddimah yang agung, yang di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu, bagi setiap orang yang mau belajar menuntut ilmu. Wa tanbihu ala ma sayaquluhu, dan beliau juga memberikan tanbih, ya, memberikan tanbih rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau memberikan tanbih atas apa yang akan beliau katakan. Beliau rahimahullah taala menyatakan dalam muqaddimahnya di sini, qala as'alullah al-'azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung,
Di sini terdapat akidah yang sangat mendalam. Karena seseorang itu hanyalah boleh memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sepupunya, kepada seorang gulam. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akidah yang sangat mendalam. Di awal ucapannya beliau sudah terdapat padanya akidah. Karena kita memohon, meminta boleh hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh kepada yang lainnya. Ya. Maka di sini muallif pertama menyatakan as'alullah al-azim. Aku memohon kepada Allah, aku meminta kepada Allah yang maha agung. Di sini juga terdapat padanya tauhid, ya, asma wa sifat, mengakui akan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-azim. Rabbal 'arsyil 'azim, Rabb yang menguasai 'arsy yang maha, Rabb yang menguasai 'arsy yang mulia. Ya, Rabbal 'arsyil karim, Rabb yang menguasai 'arsy yang mulia. Di sini juga terdapat padanya tauhid rububiyah. Karena yang menguasai alam semesta ini, langit, bumi dan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya beliau? Beliau menyatakan, yaitu yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Perhatian beliau kepada para pembacanya, kepada seluruh kaum muslimin yang mau membaca karyanya beliau. Yaitu didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menolongmu di dunia dan juga di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau diberkati di mana saja engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang ketika diberi engkau bersyukur. Dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan ketika diuji kemudian bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, ketika melakukan perbuatan dosa kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi thalatha hiya anwa'us sa'adah. Karena tiga perkara ini, yaitu bersyukur, sabar dan juga istighfar, adalah tanda dari kebahagiaan. Ya. Asy-Syekh menyatakan hadhihi muqaddimatun 'azimatun, ini adalah muqaddimah yang agung, pendahuluan yang agung. Fa hiya du'a'un min asy-Syaikh rahimahullah taala li kulli talib 'ilmin yata'allamu 'aqidatahu yuridu bidzalika al-haqq. Di dalamnya terdapat doa dari Syekh rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bagi setiap penuntut ilmu yang dia mempelajari akidahnya dan dia menginginkan dengan hal itu kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubud dhalali wasyirki, dan menghendaki dengan hal itu untuk menjauhkan dari kesesatan dan juga kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang seperti ini, orang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mempelajari akidahnya, menginginkan kebenaran, kemudian menginginkan untuk menjauhi kesesatan dan juga kesyirikan, maka dia lebih pantas, hariyun, lebih patut, lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala tolong di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila al makarih an tasila ilaihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya di dunia dan juga di akhirat, maka tidak ada jalan lagi, ya, yang bisa menyampaikan kepada perkara-perkara yang makruh, kepada perkara-perkara yang dibenci. Ya. Tidak ada jalan lagi yang bisa menyampaikan kepada al-makarih, perkara-perkara yang dibenci. La fi dinihi wa la fi dunyahu. Tidak pada agamanya dan tidak pula pada dunianya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menolong seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya perkara yang dibenci. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan dunianya maupun berkaitan dengan agamanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah zat yang maha menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman dari kegelapan, yaitu kesyirikan, kepada an-nur, yaitu at-tauhid. Ya, itu kepada cahaya tauhid. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sementara orang-orang kafir, ya, wali-walinya mereka, penolongnya mereka itu adalah taghut. Sementara tauhid tersebut jangan menolong mereka. Menolong dirinya sendiri tidak akan bisa. Ya.
Bagaimana mau menolong para pengikutnya. Sementara tauhid ini, ya, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Sebaliknya, tauhid tersebut akan mengeluarkan mereka dari an-nur, dari cahaya kepada kegelapan. Sebaliknya demikian. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-257. Ya. Fa idza tawallaka Allahu ajraka. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan, yakni dhulumatus syirki wal kufri wasyukuki wal ilhad, yaitu kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan asyukuk, yaitu keraguan-raguan, dan juga ilhad yaitu penyimpangan-penyimpangan. Ila nuril iman, kepada cahaya iman, ya, wal ilmi an-nafi' wal amal salih, kepada ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Allah menyatakan dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menolong orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak memiliki penolong. Tidak ada penolong bagi mereka. Ini surat Muhammad ayat yang ke-11. Ya. Ini tentunya ketika seseorang mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia juga harus menolong Allah. Yaitu dengan cara bertauhid dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya masih di surat Muhammad, ya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yaitu dengan cara bertauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, maka Allah menjanjikan, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan telapak kaki kalian. Akan mengokohkan pendirian kalian. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Nah. Kemudian selanjutnya mu'allif hafizahullah telah menyatakan fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'adu sa'adatan la syiqa'a ba'daha abadan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, yaitu dengan cara biriayatihi, dengan cara menjaganya, memperhatikannya, memberikan taufik kepadanya, ya, memberikan petunjuk kepadanya di dunia dan juga di akhirat, maka sesungguhnya engkau itu akan berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya untuk selama-lamanya. Ketika Allah telah menolong kita di dunia maupun di akhirat, maka tentunya di sini kita akan berbahagia selama-lamanya dan tidak ada kesengsaraan lagi, yaitu di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia yatawallaka Allah bil hidayati wat taufiqi was sayri 'ala al manhaj salim. Maka di dunia Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dengan cara memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan taufik, memberikan jalan kepada metode-metode yang selamat, kepada jalan-jalan hidup yang selamat. Wa fil akhirati yatawallaka bi ayyidkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la khafa wala marida wala syaqa'a wala kibara wala makari. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, yaitu dengan memasukkan engkau ke jannahnya, ke surganya, kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada perasaan takut, tidak ada sakit di sana, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada tua, ya, tidak ada sesuatu yang dibenci. Tidak ada. Di surga itu semuanya nikmat. Kenikmatan yang Rasulullah gambarkan, ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ini kenikmatan yang sangat nikmatnya di surga kelak. Ya. Maka tentunya di sini, ya, doa yang sangat mulia, yaitu mengharapkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia dan juga di akhirat. Wa hadhihi wilayatullahi li'ibadihi al-mu'min fi dunya wal akhirah. Maka ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala idza tawallahum ru'un dunal wara tawallahu al-'alim asy-sya'ni. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyatakan, apabila seorang meminta tolong kepada selain makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya, maka dia telah meminta tolong kepada zat yang maha agung keadaannya. Ya. Ataukah
Ya, tawallahu al-alimu sya'ni, yaitu Allah yang Maha Agung, keadaannya itu akan menolongnya. Nah, ini mukaddimah yang pertama, doa dari muallif rahimahullah taala kepada kita semuanya yang mau membaca risalahnya beliau. Ini menunjukkan perhatian beliau kepada para kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, kepada para talabul ilm, yaitu agar supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, muallif rahimahullah telah menyatakan, qala wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau diberkati di mana saja engkau berada. Ya. Berkata Syekh Muhammad Syekh Shalih bin Fauzan, beliau menyatakan, "Idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, fahada huwa ghayatul matalib." Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau diberkati di mana saja engkau berada, maka inilah merupakan puncak dari apa yang kita cari. Ya. Kita tentunya mencari keberkatan. Ya. Yaj'alallahu al-barakata fi 'umrika. Semoga Allah memberikan barakah pada umurmu. Wa yaj'al al-barakata fi rizqika. Semoga Allah memberikan barakah pada rizkimu. Wa yaj'al al-barakata fi 'ilmika. Semoga Allah memberikan barakah pada ilmumu. Wa yaj'al al-barakata fi 'ilmika. Dan semoga Allah memberikan barakah kepada ilmumu. Wa yaj'al al-barakata fi dzurriyyatika. Dan Allah memberikan barakah. Semoga Allah memberikan barakah kepada keturunanmu. Aina ma kunta tusahibuka al-barakatu. Di mana saja engkau berada, maka barakah itu akan senantiasa menemanimu. Aina ma tawajjahta, kemana saja engkau mengarah, semoga barakah itu tetap selalu besertamu. Wa hadza khairun 'azim wa fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kebaikan yang sangat agung dan juga merupakan karunia yang karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang kedua dari muallif rahimahullah taala kepada kita semua, orang yang mau membaca risalahnya beliau. Kemudian doa yang ketiga beliau menyatakan, wa ayyaj'alaka mimman ila a'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang ketika diberi kemudian bersyukur. Ya. Ini tentunya doa yang sangat mulia juga. Ya, karena tentunya seorang hamba ketika telah mengetahui kenikmatan itu dasarnya dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersyukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berkata pensyarah, khilaful ladzi idza 'atiya kafara an-ni'mata wa bataraha. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ketika diberi kemudian dia kufur terhadap nikmat kemudian sombong dengannya. Fa inna katsiran minan nasi idza 'atu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Karena sesungguhnya kebanyakan dari manusia, ketika mereka itu diberikan kenikmatan, mereka kufur dengan kenikmatan tersebut dan mereka mengingkarinya. Inilah kebanyakan dari manusia. Ya, oleh karena itu Allah SWT menyatakan, ya, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat kufur. Ya, ketika Allah menyebutkan masalah kesyukuran, masalah pentingnya bersyukur, nah, maka di akhir ayat Allah menyatakan, innal insana la zalumun kafar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Dan apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia, kebanyakan manusia maksudnya, ini adalah sangat zalim lagi amat kufur. Inilah kebanyakan manusia demikian. Maka tentunya ketika kita tahu bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda hanya dengan kebanyakan manusia yang mereka, ya, ketika Allah berikan kepada kenikmatan kemudian mereka mengkufurinya, mengingkarinya. Wasarrafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Kemudian mereka mempergunakan kenikmatan tersebut, ya, pada selain perkara-perkara ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihi. Maka menjadilah kenikmatan tersebut sebab kesengsaraan mereka. Amma man yashkuru fa inna Allah yaziduhu. Adapun orang yang mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah mengumandangkan, telah mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, aku benar-benar akan menambahkan kepada kalian kenikmatan. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, barang siapa yang kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah keras. Surat Ibrahim ayat yang ke-7.
Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah jalla wa ala akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur karunia dan juga kebaikannya. Allah akan menambahkan fadlihi, itu karunianya dan juga kebaikannya. Fa idza aradta al-mazida min an-ni'ami fashkurillaha azza wa jalla. Maka kalau kamu ingin ditambahkan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Wa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Maka kalau kamu mau hilangnya kenikmatan tersebut, maka silahkan kufur. Ya. Maka di sini tentunya penting bagi kita untuk tahu tentang masalah kesyukuran ini. Karena kesyukuran tersebut ada memiliki 3 rukun. Ada 3 rukun dari kesyukuran. Yaitu yang pertama, i'tirafun ni'mah batinan. Ya. I'tirafu bin ni'mati batinan. Itu yang pertama, mengakui kenikmatan tersebut dengan batinnya, maksudnya dengan hatinya. Yaitu asyukru bil qalbi, yang pertama. Ini rukun kenikmatan. Kemudian yang kedua adalah at-tahadduts bin ni'mah zahiran. Kemudian ya, berbicara. Maksudnya mengucapkan tentang kenikmatan tersebut dengan zahirnya, yaitu dengan lisannya. Ya. Yaitu asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Menjadikan kenikmatan tersebut sebagai alat bantu untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dengan jawarih, dengan anggota badan. Ini syukur nikmat. 3 rukun yang harus terpenuhi bagi orang yang mengaku dia itu sebagai orang bersyukur. Ketika seorang mengaku bersyukur, maka dia harus melalui 3 rukun ini. Pertama, diyakini dengan hati bahwasanya Allah memberikan kepadanya kenikmatan. Kemudian kedua, diucapkan dengan lisan, alhamdulillah Allah memberikan kepada saya kenikmatan. Tidak kemudian berkeluh kesah. Ya, tidak kemudian berkurang-kurang. Tapi dia bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan tersebut. Kemudian ketiga, dia harus lakukan dengan anggota badan itu dengan cara mempergunakan kenikmatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah sebaliknya. Bukan untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun kenikmatan yang disebut oleh para ulama. Ya, maka tentunya ketika seorang mengaku bersyukur, dia harus memenuhi 3 rukun tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, Malik rahimahullah telah menyatakan, wa idza btuliya sabara. Qala idza btuliya sabara. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang-orang yang ketika Allah uji kemudian bersabar. Asy'ari menyatakan Allahu jalla wa ala yubtala al-ibad atau yabtali al-ibad. Yabtali. Allahu jalla wa ala yabtali al-ibad. يبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالمكاره ويبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين ويحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. Allah Jalla wa'ala ini akan menguji hamba-hambanya, akan menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan musibah-musibah. Allah akan menguji mereka dengan makarih, perkara-perkara yang dia tidak sukai, perkara-perkara yang dibenci. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji mereka manusia, yaitu hamba-hambanya dengan dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri, maka dia itu butuh kepada kesabaran. Wa adamil yasi wa adamil qunut, dan dia juga butuh untuk tidak berkeluh kesah, berputus asa, dan tidak boleh untuk berputus harapan. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sunnatullah. Merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah menyatakan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari perasaan takut. Akan menguji kalian dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, dan juga kekurangan buah-buahan. Allah akan menguji kita demikian. Akan
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Bagaimana ciri-cirinya mereka? Orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-156 tentang ciri-ciri orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka itu menyatakan inna lillah, beristirja. Kita semuanya adalah milik Allah. Dan kita seluruhnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bersabar, tidak berkeluh kesah. Ya. Tidak juga murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, setelah pertama kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin, disebutkan ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian selanjutnya Allah juga memberitahukan kepada kita tentang keutamaan dari bersabar. Allah menyatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itu Allah Subhanahu wa taala, itu salat, itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapatkan rahmat. Ini keutamaan yang kedua, jadi bersabar. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dari bersabar. Mungkin kita perlu tahu apa itu sabar. Apa itu sabar? Maka para ulama mereka mendefinisikan sabar itu dengan, secara bahasa sabar itu adalah, ya, al-habsu, al-man'u wal-habsu. Ya. Sabar itu adalah menahan diri dan mencegah. Maksudnya adalah secara istilah, ya, habsun nafsi 'anil jaza', wal lisan 'anil tasakki, wal jawarih 'anil latmil khudud wa syaqqil juyub wa ghairihima. Sabar itu adalah habsun nafsi 'anil jaza', bisa menahan diri dari ketergesaan. Wal lisan 'anil tasakki, dan juga menahan lisan dari berkeluh kesah. Kemudian wal jawarih, dan juga menahan diri dari anggota badan, menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesabaran, sebagaimana latmil khudud, yaitu sebagaimana memukul-mukul pipi ketika terjadi musibah, ataukah merobek-robek baju ketika terjadi musibah, ataukah yang lainnya. Ini sabar, ya, dari definisi para ulama rahimahumullah taala. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan perkara yang mungkin itu menyedihkannya, dia harus bersabar, wajib untuk bersabar. Meskipun dia harus terpaksa. Oleh karena itu sabar itu digolongkan sesuai dengan jenis itu, ada dua macam. Sabar yang ikhtiyari, sabar yang idtirari. Sabar yang pertama adalah sabar yang ikhtiar, yang merupakan pilihan kita sendiri. Ya. Dia masih memiliki kemungkinan yang lain, tapi dia memilih untuk bersabar. Sebagaimana kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah uji, yaitu dengan digoda oleh Imratul Aziz, oleh istri majikannya. Nabi Yusuf tidak ada yang menghalang untuk melakukan perbuatan keji, tapi beliau memilih diri untuk bersabar, tidak melakukan apa yang Allah SWT larang. Ini sabar yang ikhtiyari, ini sabar yang paling besar pahalanya. Kemudian sabar yang kedua, sabar yang idtirari, sabar yang sifatnya itu terpaksa, terdesak, tidak ada pilihan lain lagi. Sebagaimana ketika kita ada saudara kita yang meninggal, apalagi sabar tidak sabar, tapi tidak mungkin hidup lagi. Ini sabar yang terpaksa, sabar yang idtirari. Ini wajib, tapi tentunya pahalanya tidak lebih besar daripada yang pertama tadi. Yang paling besar adalah pahala yang pertama, yang ikhtiyari. Ini ditinjau dari jenisnya, ada dua macam, ikhtiyari dan juga idtirari. Ya. Ini juga contohnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya itu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Dia memilih dirinya untuk bersabar, karena ya sudah, apa yang terjadi lagi? Sudah tidak bisa mengelak lagi, maka beliau bersabar. Nah, ini ditinjau dari jenisnya. Kemudian sabar ditinjau dari objeknya. Ini ada tiga macam. Ya. Yaitu yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Itu bersabar di atas ketaatan kepada Allah sampai dia bisa melaksanakannya. Ketika Allah perintahkan kepadanya suatu perintah, dia bersabar untuk bisa melaksanakan meskipun berat untuk melakukannya, tapi dia bersabar. Dia lawan hawa nafsunya untuk bisa melaksanakan ketaatan tersebut. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika Allah tahu, ketika Allah memerintahkan kepada kita, apakah melarang kepada kita suatu perkara, kita tinggalkan. Meskipun
berat bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan kita yang buruk. Tapi kita bersabar kepada Allah untuk bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan takdir keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini 3 macam kesabaran ditinjau dari objeknya. Nah, ini tentang kesabaran, sedikit masalah menyinggung masalah kesabaran. Nah, maka seorang itu yahtajuna ila sabri. Seorang itu butuh ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan musibah, dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci. Allah uji dengan musuh-musuh dari kalangan orang kafir dan orang munafik, fayahtajuna ila sabri, maka dia butuh kepada kesabaran dan tidak boleh berputus asa, tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna ala dinihim, kemudian mereka kokoh di atas agama mereka, wala yatazahzahuna ma'al fitan, dan dia tidak goncang bersama fitnah yang ada, au yastaslimuna lil fitan, dan dia juga tidak menerima fitnah tersebut. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan mereka itu kokoh di atas agama mereka, wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'abi fi sabiliha, kemudian mereka bersabar atas apa yang mereka tanggung dari kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan, ya, ketika memperjuangkan jalan-jalan kesabaran tersebut, jalan-jalan kebenaran tersebut. Ya. Bi khilafil ladzi idza ibtulia jazia wa tasaqqata wa qanita min rahmatillah ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang ketika Allah uji dia, kemudian dia berkeluh kesah, kemudian bahkan dia murka, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentunya di sini, ya, fahada yuzadu ibtila'u ila ibtila'in wa masaibu ila masaib. Maka orang yang seperti ini, maka, ya, orang ini musibahnya itu akan bertambah kepada musibah yang lain. Ujiannya itu akan bertambah dengan ujian yang lain. Balanya itu akan bertambah kepada bala yang lain. Dan musibahnya itu akan bertambah kepada musibah yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qaman ibtalahum." Ini potongan hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhd, yaitu bab tentang ma jaa fi sabri 'ala al-bala. Sebelumnya Rasulullah menyatakan, ya, inna 'idhama al-jazaa ma 'idhama al-bala. Wa inna Allah idza ahabba qaman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sukh. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, dan apabila, dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya barang siapa yang murka, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Az-Zuhd, itu bab tentang majaa fi sabri. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis gharib. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa a'zamun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling besar manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dan orang yang semisal lagi, yaitu orang yang berada di atas jalannya Nabi, orang yang betul-betul berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi, maka ujiannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ubtuliyar rusulu wabtuliyas siddiqun. Para rasul juga mereka diuji. Orang-orang yang jujur mereka juga diuji. Wabtuliyas syuhada, orang-orang yang syahid juga mereka diuji. Wabtuliyas ibadullahil mu'minun, orang hamba-hamba Allah yang beriman juga mereka diuji. Lakinnahum sabar, akan tapi mereka itu bersabar. Wa amal munafiq faqad qala Allah fihi, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusran al-mubin. Adapun orang-orang munafik, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, yaitu di atas satu huruf saja. Maksudnya adalah yaitu beribadah itu di depannya saja. Beribadah di depannya saja. Ketika manusia melihat, dia akan melakukan ibadah. Tapi ketika manusia tidak melihatnya, sudahlah malas. Inilah ciri-ciri orang munafik. Ini Allah menyatakan, wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Dan di antara manusia orang-orang munafik, maksudnya ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin.
Yaitu yakni taraf, yaitu di ujungnya saja, di tepinya saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bi, kalau dia mendapatkan kebaikan, kalau kebaikan menimpanya, maka dia akan merasa tenang dengannya. Tetapi sebaliknya wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhi, akan tapi sebaliknya kalau fitnah menimpanya, in qalaba ala wajhihi, maka dia berbalik ke belakang. Ya, berbalik dari wajah, berbalik ke belakang. Ya. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia dan akhirat. Zalika huwal khusran mubin, itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Fad-dunya laysat da'iman na'iman wa tarafan wa maladzat wa sururan wa nasran. Laysat da'iman hakala, dan dunia itu tidak akan senantiasa nikmat. Tidak akan terus-menerus nikmat, tidak akan terus-menerus mewah, tidak akan terus-menerus lezat, tidak akan terus-menerus bahagia, tidak akan terus-menerus mendapatkan pertolongan. Tidak terus-menerus demikian. Allah yudawiluha bainal ibad, dan Allah akan mempergilirkan di antara hamba-hambanya. As-sahabatu afdalul ummah ma la jara alaihim min al-ibtila' wal imtihan. Perhatikan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat. Ternyata apa yang terjadi pada mereka? Allah uji mereka. Allah uji mereka dengan diberikan bala, dan Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Ya, al-imtihan. Allah berikan kepadanya ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan demikian itu adalah merupakan masa-masa kejayaan yang mana Allah Subhanahu wa taala pergilirkan di antara manusia. Pada zaman sebelum Islam menang pada perang Badar, orang-orang kafir mereka sudah berkuar-kuar di atas, ya sudah di atas angin, sudah merasa diri itu paling kuat. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin pada perang Badar, maka kemudian mereka terhina. Allah menyatakan, "Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itu adalah merupakan masa kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan di antara manusia. Surat Al-Imran ayat yang ke-140. Falyuwattin al-'abdu nafsahu annahu ila dunya, fa inna hadha laysa khasan bihi, fa hadha sabaqa li awliya'illah. Yuwattin nafsahu wa yusbiru wa yantazir al-faraja min Allah Ta'ala wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka hendaklah persiapkanlah. Ya. Maka seorang hamba hendaklah mempersiapkan dirinya, yaitu ketika dia diuji, fa inna hadza laysa khasan bih, karena sesungguhnya dia itu tidak khusus untuk dia saja. Yang lainnya juga diuji. Perhatikan, para wali Allah telah mendahului untuk diuji. Dan mereka mempersiapkan dirinya. Wa yuwattin nafsahu, dan persiapkanlah dirinya. Dan bersabarlah. Dan tunggulah. Jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari ini, belum selesai sebenarnya mukaddimahnya. Cuma insyaAllah kita lanjutkan pertanyaan datang dari, masih di mukaddimah dari apa yang disebutkan oleh Mu'allif dari kitabnya Qawaidul Arba' sebelum membahas tentang 4 kaidah yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.